Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada siyami syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar rahimakumullah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat, dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan rahmat, nikmat yang diberikan kepada kita, baik berupa kesehatan, kesempatan, dan terutama nikmat iman, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa pada tahun ini 1447 Hijriah. Tanpa nikmat iman, banyak di luar sana orang-orang yang tidak berpuasa. Untuk itu, kita yang berpuasa harus mensyukuri nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan banyak kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka kita akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul mahsyar, di mana syafaat itu sangat kita perlukan. Para pendengar rahimakumullah, atas izin Allah, atas nikmat yang Allah berikan, atas kesehatan yang Allah berikan kepada kita, hari ini sampai kita pada bulan suci yang ditunggu-tunggu, yaitu bulan suci Ramadan, di mana pada bulan suci Ramadan salah satu perintah yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Berkaitan dengan ibadah puasa ini, Allah telah mewajibkan ibadah puasa sebagaimana dinukilkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat itu kalau kita alih bahasakan dalam bahasa Indonesia, maka Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Para pendengar rahimakumullah, dari ayat 183 surah Al-Baqarah itu, secara sederhana ada 3 hal yang dapat kita pahami. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Potongan ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa puasa itu merupakan sebuah kewajiban. Dan kalau kita mengacu kepada konsep wajib dari kalangan ahli fikih, maka suatu yang dikatakan kewajiban itu adalah suatu perintah yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan maka akan mendatangkan dosa bagi yang meninggalkan. Ini berarti bahwa perintah puasa itu merupakan sebuah kewajiban yang tidak bisa untuk ditinggalkan. Tidak ada alasan untuk meninggalkan kecuali alasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam fikih disebut dengan rukhsah. Maka selain orang-orang yang mendapatkan keringanan untuk meninggalkan puasa itu, maka puasa itu tidak bisa ditinggalkan. Nah, kalau di luar sana kita mengetahui, kita menyaksikan ada orang-orang yang tidak berpuasa, maka orang itu mungkin adalah orang-orang yang sedang mendapatkan rukhsah atau keringanan, atau mungkin orang-orang yang tidak dibebankan kewajiban atasnya. Siapa yang tidak dibebankan kewajiban atasnya untuk berpuasa?
Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang masih berusia anak-anak atau masih dalam kategori usia mumayyiz. Dan yang kedua adalah orang-orang yang tidak sadar atau orang yang gila. Maka kedua kelompok ini adalah mereka yang tidak dibebankan kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa. Dan kelompok yang mendapatkan keringanan sehingga mereka tidak menjalankan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan adalah yang pertama orang-orang yang sakit, yang kalau dia berpuasa maka akan mendatangkan kemudaratan padanya. Maka orang-orang yang sakit, selama dia sakit maka dia tidak diberikan kewajiban untuk menjalankan puasa, namun dia wajib menggantinya setelah ia sehat di luar bulan suci Ramadan. Atau orang-orang yang sudah lansia, yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa karena mengalami keuzuran, maka pada mereka juga tidak diberikan kewajiban untuk beribadah puasa. Dan pada mereka, kalau mereka tidak mampu melaksanakan ibadah puasa, maka mereka harus membayar fidyah. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang wanita-wanita yang sedang hamil, yang kalau dia melaksanakan ibadah puasa akan memberikan mudarat kepada janinnya, maka dia diberikan kesempatan untuk tidak berpuasa, dan di luar bulan suci Ramadan dia akan menggantinya dan ditambah dengan membayar fidyah. Atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan, yang dengan perjalanan yang dilakukannya itu akan mengganggu ibadah puasanya atau membuat dia menjadi tidak mampu melaksanakan ibadah puasa, maka pada mereka diberikan keringanan untuk meninggalkan puasa dan menggantikannya pada hari yang lain. Di luar kategori orang yang sudah saya sebutkan tadi, maka kalau ada orang-orang yang tidak berpuasa, itu artinya adalah mereka masuk dalam kategori orang-orang yang tidak beriman atau orang yang keluar dari barisan keimanan itu. Karena dalam ayat tadi Allah perintahkan ibadah puasa itu bukan kepada orang Islam, bukan kepada umat manusia, tapi hanya berlaku kepada orang-orang yang beriman. Jadi tidak ada kewajiban puasa bagi orang-orang yang tidak beriman. Kalau ada orang yang mengaku Islam dan mengaku beriman dan dia tidak berpuasa, maka itu artinya dia sedang melakukan pembangkangan, dia sedang melakukan pengingkaran, dia tidak mengimani apa yang Allah perintahkan. Atau kalau ada orang-orang yang mengaku beragama Islam dan dia tidak berpuasa, itu artinya dia sedang mengeluarkan dirinya dari barisan kelompok orang-orang yang beriman. Para pendengar rahimakumullah, hal yang kedua yang dapat kita pahami dari potongan ayat tadi adalah bahwa perintah puasa itu bukan merupakan satu-satunya perintah yang disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad. Karena dalam ayat tadi dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, bahwa perintah puasa itu juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Itu artinya bahwa syariat puasa itu sudah ada sebelum disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad. Satu di antara yang paling populer adalah yang masih dikerjakan oleh umat Nabi Muhammad, yaitu puasa Nabi Daud. Pada saat Nabi Daud, syariatnya adalah 1 hari berpuasa dan 1 hari libur. 1 hari berpuasa dan 1 hari libur itu yang dikerjakan sepanjang tahun. Namun pada umat Islam, puasa itu hanya diwajibkan selama 1 bulan di luar bulan suci Ramadan. Tidak ada puasa wajib di luar bulan suci Ramadan, kecuali puasa sunnah. Hal yang ketiga yang perlu kita pahami dari ayat tadi adalah la'allakum tattaqun. Dengan puasa yang dikerjakan itu, mudah-mudahan akan meningkatkan derajat orang-orang yang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa menjadi titik kulminasi, menjadi titik akhir dari tujuan kita melakukan ibadah puasa itu. Nah, namun demikian, tidak semua orang yang beriman yang berpuasa akan mencapai derajat takwa. Karena dalam sebuah hadis dikatakan, banyak orang yang berpuasa, namun yang didapatkannya tidak ada selain daripada lapar dan haus. Artinya, dia berpuasa selama 1 bulan penuh,
dia beriman, dia memenuhi panggilan Allah untuk berpuasa, tapi yang dia dapatkan tidak ada lain selain daripada lapar dan haus. Nah, bagi orang-orang yang berpuasa, yang hanya puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus, maka dia tidak akan mendapatkan derajat itu. Untuk itu, bagi orang-orang beriman yang menjalankan ibadah puasa, perlu untuk benar-benar memahami bagaimana hakikat puasa itu, sehingga puasa yang dikerjakan akan dapat mengantarkannya untuk mencapai derajat takwa itu. Artinya, kita harus berpuasa secara zahir, dan kita pun harus berpuasa secara batin, atau kita berpuasa secara fisik, yaitu dengan meninggalkan makan dan minum, meninggalkan melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang sah. Tapi juga kita berpuasa secara psikis, yaitu kita berpuasa dengan menghindarkan semua perbuatan yang dapat menghilangkan pahala puasa itu. Maka perbuatan-perbuatan yang kita tinggalkan yang dapat menghalangi pahala puasa, itulah yang akan mendapatkan puasa yang Allah terima. Dan apabila puasa Allah terima, maka kita akan mencapai derajat takwa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberikan sepenggal pengetahuan buat seluruh pendengar yang berbahagia. Mudah-mudahan dengan puasa yang kita kerjakan akan mengantarkan kita kepada mental yang sehat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.